Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bagi yang menonton video pembelajaran kali ini. Di sini saya yang bernama Ahmad Muzir, NIM saya 1872050041 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi kelas B, Universitas Pancasakti Kota Bekasi. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menjelaskan atau membuat video pembelajaran pada video kali ini, yaitu yang bertema pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis ekonomi literasi untuk meningkatkan hasil pembelajaran pada mata pembelajaran ekonomi SMP. Langsung saja ke materi yang ingin saya sampaikan pada video kali ini. Opening konteks pembelajaran. Mata pelajaran ekonomi memiliki peran penting dalam membentuk sikap rasional, terutama pada pengambilan keputusan ekonomi. Siswa yang mampu berpikir dan bersikap rasional dan melakukan kegiatan ekonomi dapat dikatakan bahwa siswa tersebut harus dihafalkan dan bukan diterapkan pada kehidupan. Ekonomi sebagai salah satu mata pelajaran yang sudah diajarkan sejak SMP diharapkan mampu memberikan bekal pada siswa untuk memiliki kecakapan di bidang ekonomi, sehingga siswa mampu menjadi pelaku ekonomi yang rasional. Namun, secara empiris, kecakapan siswa SMP dalam menggunakan ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam perilaku ekonomi masih sangat jauh dari harapan, dan dengan kata lain siswa belum mengetahui tentang melek ekonomi, yaitu atau ekonomi literasi yang baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perilaku remaja dalam melakukan tindakan ekonomi tidak didasarkan pertimbangan rasional, yaitu penerapan prinsip dan motif ekonomi dalam kegiatan konsumtif, namun lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Media pembelajaran interaktif. Dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran, setiap guru dituntut dapat mempersiapkan dan memfungsikan segala unsur yang menunjang kelancaran proses pembelajaran agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sebagai salah satu unsur dalam menggunakan pembelajaran, guru dituntut juga agar mengetahui dan merancang pemakaian media pembelajaran serta dapat mengetahui fungsi dan kegunaan media tersebut. Secara singkat dapat dikatakan bahwa berdasarkan pilihan media adalah dapat terpenuhi kebutuhan dan tercapainya tujuan pembelajaran. Jika sesuai dengan kebutuhan dan tujuan, maka media tersebut tidak dapat digunakan untuk beberapa kriteria umum yang digunakan dalam penggunaan media, yaitu 1. Kesesuaian dengan tujuan. 2. Kesesuaian dengan pemateri pembelajaran. 3. Kesesuaian dengan karakteristik pembelajaran atau siswa. 4. Kesesuaian dengan teori. 5. Kesesuaian dengan gaya belajar siswa. 6. Kesesuaian dan lain-lain. Pengembangan media interaktif. Langkah-langkah yang dilakukan oleh meneliti agar produk yang dirancangnya mempunyai standar kelayakan. Dengan demikian, yang diperlukan dalam pengembangan ini adalah rujukan tentang produk yang akan dikembangkan. Produser penelitian pengembangan pada dasarnya
terdiri dari dua tujuan utama, yaitu 1. Mengembangkan produk, dan 2. Menguji keefektifan produk dalam mencapai tujuan. Sedangkan tujuan kedua tersebut sebagai validasi. Dengan demikian, konsep penelitian pengembangan lebih tepat diartikan sebagai supaya pengembangan yang sekaligus disertai dengan upaya validasinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Apakah pengembangan media interaktif berbasis ekonomi literasi dengan menggunakan makromedia flash pada mata pembelajaran ekonomi sudah layak untuk siswa? 2. Apakah pembelajaran ekonomi dengan menggunakan media interaktif berbasis ekonomi literasi menggunakan mikromedia flash lebih efektif daripada pembelajaran dengan menggunakan media konvensional, yaitu buku teks, terhadap hasil belajar kosakata siswa? Ekonomi literasi. Menurut Daryanto tahun 2012.217 terdapat 9 kelompok media, yaitu visual diam, film, televisi, objek 3 dimensi, rekaman, pembelajaran terprogram, demonstrasi, buku teks cetak dan sajian lisan. Sedangkan menurut Gerlach dan Early, media dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri fisiknya atas 8 kelompok, yaitu berdasarkan benda sebenarnya, presentasi verbal, presentasi grafis, gambar diam, gambar bergerak, rekaman suara, mengajarkan terprogram dan simulasi. Makna kemampuan ability mengidentifikasikan bahwa pemahaman ekonomi literasi dihasilkan melalui proses belajar yang berkesinambungan sehingga dapat dikatakan bahwa literasi keuangan merupakan bagian juga ekonomi literasi. About me. Terima kasih bagi yang sudah mendengar. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembawaan materi tersebut. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Saya Ahmad Munzir menutup video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum